Nah, oke, di video kali ini kita akan membahas tentang titik berat. Jadi kalau di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang torsi atau momen gaya. Nah, sekarang kita akan bahas soal titik berat. Kalau kalian ingat, titik berat itu apa sih? Titik berat merupakan titik atau tumpuan di mana pusat semua gaya itu berpusat pada satu titik, disebut sebagai titik berat. Maka semua resultan gaya yang bekerja itu terletak pada satu titik. Nah, titiknya ini terletak di mana? Berada di pusat. Pusatnya kan ada di tengah ya. Misalkan kalau pada soal nomor 5, tanyakan adalah koordinat titik berat terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, maka kalian lihat. Terhadap sumbu Y ini maka yang bekerja adalah XPM-nya. Nah, maka XPM yang ditanya. Nah, kenapa kok terhadap sumbu Y itu adalah XPM-nya yang ditanyakan? Karena kalau kalian lihat, terhadap sumbu Y ini yang bekerja adalah pusat massa yang berada di sumbu horizontalnya. Jadi yang menopang adalah sumbu horizontalnya atau X-nya. Nah, kalau kita buat titik tangkap antara bidang 1, bidang 2, dan bidang 3, jadi yang di bawah ini kita misalkan bidang 1, yang di tengah adalah bidang 2, dan yang atas adalah bidang 3. Nah, kalau kita buat titik tangkapnya, maka seakan-akan massa dari benda satu ini terkumpul di satu pusat, yaitu di tengah-tengah ini. Nah, karena ada 3 bangun, maka ada X1, X2, dan X3. Nah, rumus untuk persamaan pusat massa di sumbu X itu sama dengan apa? X1 dikali A1, A itu luas, ditambah dengan bangun kedua, maka X2 dikali A2 plus X3 dikali A3. Nah, dibagi dengan total dari luas masing-masing bidang. Nah, sehingga kita bisa tentukan untuk X1, X2, dan X3. Nah, cara menentukannya gimana? Karena kan kita meninjau di pusatnya tadi ya. Pusatnya itu kan ada di tengah bidang ini. Nah, ada di sini berarti kan tengah-tengahnya, maka X-nya ada di tengah-tengah ini, jarak 0 ke pusat massanya. Maka berapa jaraknya? Jaraknya 1,5 cm ya. Karena panjangnya adalah 1 cm, maka di setengahnya adalah 0,5 cm. Nah, kemudian X3 itu sama dengan X1 ya. Karena bangunnya kan sama persegi, sehingga X3 sama dengan 1,5 cm. Nah, kemudian A-nya A1, A2, A3. Nah, karena ketiga bidang ini merupakan persegi, maka A-nya merupakan apa? Panjang dikali lebar. A1 itu berapa? 3 cm. Nah, A2 sama dengan berapa? 2 cm, dan A3 itu sama dengan A1, 3 cm. Nah, jadi untuk nilai-nilai ini kalian tinggal masukkan ke dalam persamaan XPM-nya. Nah, yang sudah ada dan X masing-masing bidang juga sudah diketahui. Jadi XPM-nya kalian bisa dapatkan satuannya dalam senti. Ini ya, karena yang diketahui dalam sentimeter. Nah, oke, itu untuk yang nomor 5. Oke, kita next ke nomor 6. Nomor 6 ini tentang momentum sudut. Nah, di mana besarnya momentum sudut atau L itu sama dengan besar momen inersianya dikali dengan kecepatan sudutnya. Jadi kalau suatu benda itu berputar dengan kecepatan sudut tertentu, maka dia akan memiliki momen inersianya ya. Nah, sehingga benda tersebut dapat dikatakan memiliki momentum sudut. Nah, pada nomor 6 di sini diketahui bahwa sebuah benda A bermassa M diikat dengan tali yang panjangnya 1 meter, maka kita tuliskan ada benda A dan benda B. Nah, benda A ini dia memiliki massa sebesar M. Dan benda B memiliki massa 3 kali M, artinya massa benda B itu 3 kali massa benda A. Nah, maka MA itu sama dengan M. Sementara MB itu sama dengan 3 kali M. Berarti 3 kali massa benda A. Ketahui lagi di sini
benda A ini diikat dengan tali yang panjangnya 1 meter, maka LA sama dengan 1 meter. Nah, kemudian yang benda B diikat dengan tali dengan panjang yang sama dengan benda A. LB itu sama dengan LA, sama dengan berapa? 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah bila A dan B diputar dengan kecepatan sudut yang sama, maka besar momentum sudut di B berapa? Nah, sama dengan omega A atau omega. Nah, yang ditanyakan adalah momentum sudut yang dialami oleh benda B. Nah, kalau seperti ini kita gunakan perbandingan antara momentum kedua benda, sehingga LA berbanding LB, di mana L itu tadi sama dengan apa? I dikali omega atau inersia dikali dengan kecepatan sudutnya, sehingga ini untuk momen inersia benda A dikali dengan omeganya, dan benda B dikali dengan omega B. Nah, inersia, momen inersia itu sama dengan apa? Sama dengan mr kuadrat. Nah, sehingga benda A ini kan masanya M ya, berarti kita bisa tuliskan MA atau M dikali dengan R-nya kan 1. Kita tulis 1. Nah, dikali dengan omeganya. Berbanding dengan massa benda B. Massa benda B berapa? 3 kali M dikali R kuadrat dikali omega. Nah, karena omeganya sama, kita bisa hilangkan. Kemudian, panjang talinya juga sama, maka kita bisa coret nih. Sehingga M berbanding 3M. Atau, besarnya LA berbanding LB itu sama dengan 1 banding 3. Nah, ini untuk yang nomor 6. Atau misalkan di soal yang ditanyakan adalah berapakah besar dari momen inersia yang dialami oleh benda B atau benda A. Nah, maka kalian bandingkan sama perbandingannya, hanya yang ditanyakan I-nya atau yang ditanya masanya, tinggal gunakan nih. Bandingkan antara L-nya. Nah, atau kecepatan sudutnya ditanyakan, misalkan kecepatan sudut benda A adalah sekian, misalkan 20 radian per second. Nah, maka omega B-nya kita bisa dapatkan dengan perbandingan LA berbanding LB, itu untuk yang momentum sudut. Nah, sekarang kita next ke nomor 7. Nomor 7 ini masih sama tentang momentum sudut. Hanya saja yang ditanyakan adalah, frekuensi putaran menjadi berapa, maka ini di keadaan kedua. Nah, diketahui di sini ada seorang penari balet berputar 3 radian per second, maka kita tulis omega awal, keadaan awalnya sebesar berapa? 3 radian per second. Kemudian, nah, berputar dengan 3 radian per second ini selama kedua tangannya merentang. Ini adalah keadaan awal atau sebagai keadaan pertama ya. Nah, dengan momen inersia penari sebesar 8 kilo ini dikali ya, ini dikali meter kuadrat. Nah, maka I awalnya itu sebesar berapa? 8 kg dikali meter kuadrat. Nah, jika kedua tangannya dirapatkan, maka ini adalah keadaan kedua. Yang diketahui apa? Inersianya menjadi 2 kg meter kuadrat. Nah, sehingga I2 itu sama dengan 2 kg dikali meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah frekuensi keduanya menjadi berapa. Nah, ini masih sama, kita gunakan perbandingan antara momentum sudut di awal sama dengan momentum sudut di keadaan akhirnya, di mana L itu sama dengan apa? Omega dikali I atau I dikali omega. I kedua, inersia kedua dikali kecepatan sudut keadaan keduanya. Ini untuk yang pertama. Kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan untuk yang nilai-nilai yang diketahui ini, kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, maka kalau omega kedua yang ditanyakan tinggal pindah ruaskan. Tinggal pindah ruaskan, berarti omega kedua sama dengan inersia pertama dikali omega 1 per I kedua. Nah, sehingga
kecepatan sudutnya menjadi berapa? Radian per second. Oke, ini yang untuk momentum sudut. Semoga bisa dipahami ya.